Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya al ukhra wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata'anil fajr yanalu fiha ladzatahu wa yaqdi minha syahwatahu fi ghaflatin an rabbi wa nisyanin li akhirati thumma inna Allah ta'ala ma'al dunya bi asnafi ma yahtaju lil khalq wa anwa'i ma yatamatta'una bi wa khalaqallahu fiha min dhalika miqdara ma yahtajuna ilaihi wa zaidan ala ma yahtajuna ilai adhafa mudhafa ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala. Minggu kemarin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Haddan menjelaskan terhadap diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini balagon sebagai sarana. Seluruh apa-apa yang saat ini ada di kita itu tujuan dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya agar kita gunakan sebagai sarana, yang mana sarana tersebut akan menjadikan kita orang-orang yang beruntung ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yaitu sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Maka siapapun ketika menggunakan sarana-sarana yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan terhadap diri kita, kita gunakan untuk bekal, kita gunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bakal mengalami yang namanya penyesalan. Sebab sudah kita tunaikan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudah kita tunaikan apa-apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang keimanannya tebal. Tentu saja ketika keimanan seseorang ini tebal, begitu kuat keimanannya, maka seluruh sarana akan ia gunakan pada sesuatu menjadi kebaikan dia kembali ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang keimanannya tipis, mudah tergoda oleh syahwat, mudah tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan yang menipu, maka otomatis sarana yang Allah berikan kepadanya akan ia gunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu ini enggak pernah ada puasnya. Makanya Al-Imam Muhammad Al-Busiri di dalam qasidah burda beliau mengatakan wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahadhakan nusa fatahimi. Kata Imam Muhammad Al-Busiri, wa khalifin nafsa, tentanglah hawa nafsu, wasyaitana dan syaitana wa'sihima, keduanya, wa inhuma mahadhakan nusa fatahimi, walaupun keduanya ini seakan-akan menasihati engkau. Sebab kadang-kadang dua musuh kita ini kadang-kadang mengajak kita untuk kebaikan. Makanya ketika kita berbuat kebaikan harus kita teliti, ini datangnya dari nafsu atau dari nur ilahi ya, sebab dikatakan inna nuro idza dakhala al-qalba infasa wa syaraha. Ketika nur ilahi ini masuk pada hati seorang iman, infasa wa syaraha, maka hatinya akan lapang. Jadi berbuat apapun akan enak, akan ringan. Ketika Nabi Muhammad mengatakan ini, apabila nur ilahi masuk kepada hati seorang akan menjadi lapang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal min dzalika alama? Wahai Rasulullah, apakah ada tanda-tanda
yang akan memberikan kita tahu bahwa nur itu masuk ke hati seseorang. Maka kata Nabi, ada at-tajafi andal khulud wal istidad lil mauti qabla nuzuli, yaitu al istidad, yaitu mempersiapkan diri sebelum kematian. Ya, al istidad qabla al maut. Apa tadi yang pertama? Al istidad hal diterima qala, kata Nabi Muhammad, yaitu terbangun sadar dari kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kematiannya. Jadi ini tanda-tanda nur ilahi masuk kepada seseorang. Cuma kita kan nggak tahu apakah ini cahaya ilahi atau ini nafsu. Makanya kita harus cerdik dan kita pandai. Dan sangat jelas sekali antara bisikan setan atau hawa nafsu dengan antara bisikan nur ilahi. Jadi kalau kita tiba-tiba semangat ngaji atau semangat beribadah, ini harus hati-hati. Jangan-jangan itu adalah nafsu. Sebab apapun kebaikan yang timbulnya dari nafsu ini nggak baik. Alamat nggak baik. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menghindari nafsu, untuk menentang nafsu. Ketika kebaikan itu datangnya dari nafsu, maka tentu nggak baik. Pasti itu merupakan siasat dari hawa nafsu. Kadang kita semangat ngaji Al-Quran, sehari 5 juz, ya kan? Atau tiap malam bangun jam 3, nggak pernah bangun jam 3, bangun jam 3, semangat. Semangat untuk beribadah, nggak pernah biasanya bangun jam 3, nggak pernah. Kok ini tiba-tiba bangun jam 3? Ya paling nggak 3 hari, seminggu sudah selesai. Orang kalau beribadah timbulnya dari cahaya atau nur itu biasanya ada perhitungan. Nggak pernah bangun malam, paling nggak 4:30 dulu bangun. Jadi dengan di betul-betul di apa? Dilatih. Latihan kan dari yang sedikit, bukan langsung banyak. 4:30 dulu bangun, jam 5 kan azan. 4:30 mandi, wudu, sholat tahajud 2 rakaat, langsung subuh. Nah, udah lama sampai 2 bulan, 3 bulan, naik sedikit. Jam 4:10. Jam 4:10 sudah terbiasa, naik lagi jam 4. Jam 4 terbiasa, naik lagi jam 4. Jam 3:50. Nah sampai situ, sampai nanti bisa sampai jam 3. Nah, namun kalau datangnya nafsu, wah ini bahaya sekali nih. Bisa kita prediksi, oh ini nafsu ya. Apapun yang kelebihan itu biasanya dari hawa nafsu. Maka sesuatu yang timbulnya dari nafsu, maka sesuatu tersebut akan menjadi buruk. Nah, orang yang keimanannya itu tipis, maka ia akan menggunakan sarana Allah sebagai melampiaskan hawa nafsunya dan lupa dari Tuhannya serta kehidupan akhirat. Lupa, nggak mikir kena akhirat, yang penting happy, yang penting memuaskan hawa nafsu. Nggak pernah mikir akhirat, padahal dia nggak lama sudah akan meninggal. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang seharusnya sebagai sarana untuk keselamatan akhirat, nggak taunya ia gunakan untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk kehidupan akhirat. Makanya orang seperti ini akan menjadi orang yang menyesal, yang mana penyesalan itu nggak ada obatnya. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan Allah Subhanahu wa taala anak-anak kalian, jabatan kalian, harta kalian, kesehatan kalian dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka siapapun yang anak-anaknya, hartanya, jabatannya, kesehatannya melupakan Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul khasirun, maka dialah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian menjadi mayit, wa anfiqu, kelebihan harta kalian infakkan sebelum datang kepada kalian kematian. Maka ketika datang kematian kepada kalian, kalian akan menyesal. Seraya mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku tolong wahai Tuhanku, tahan sebentar, jangan sampai engkau cabut nyawaku. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Nah, ini sudah detik-detik kematian, nyesal, sudah kelihatan malaikat siapa? Malaikat maut sudah kelihatan. Kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bakal mengakhirkan dan juga mengundurkan. Apabila datang waktunya, maka sudah nggak bisa diajukan dan juga tidak bisa diundurkan. Dan dikatakan Al-Habib Abdullah, wa qad balagana anna malakal maut, bahwasanya malaikat pencabut nyawa yadharu lil insan indama yabqa min ajrun yasirun, di detik-detik kematian seseorang ini malaikat pencabut nyawa menampakkan pada orang yang di detik kematian, nampak banget sudah kelihatan seorang ini terhadap malaikat pencabut nyawa. Fa yukhbiru bi yaqulu, dan malaikat pencabut nyawa mengatakan ya fayukhbiruhu, dan malaikat mencabut nyawa itu menghabarkan kepada orang tersebut bahwasanya akan meninggal, akan dicabut ruhnya. Kata orang tersebut, ya malakul maut, wahai malaikat pencabut nyawa, akhirni qalila, tolong wahai pencabut nyawa, tunggu sejenak. Li'atuba ila rabbi wa astaghfiru, aku akan taubat dan aku akan minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Sudah detik-detik rohnya sampai di kepala, sudah separuh perjalanan roh, sudah hampir keluar rohnya. Orang ini mengatakan, ya malakul maut, wahai malaikat maut, tolong akhirkan sebentar aja, aku akan taubat sama Allah Subhanahu wa taala, aku akan minta ampun. Apa kata malaikat pencabutnya? Wahai fulan, sudah lama engkau diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, namun engkau lalai dengan dunia, engkau tertipu dengan kehidupan dunia, dan engkau tidak balik kepada Allah sampai sekarang, dan sudah habis waktunya, masanya, dan telah tiba ajalmu sebagaimana dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala sabila ila ta'khir, enggak ada sedikit pun jalan untuk mengakhirkan ajal yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama, seandainya dunia ini milik orang tersebut, ya, orang tersebut, seandainya seluruh dunia ini sudah, bukan Indonesia saja, seluruhnya milik orang tersebut, kemudian dunia tersebut bisa untuk menebus waktu kematiannya, walaupun sebentar, 1 menit, 2 menit, ya niscaya seluruh dunia bakal dipakai untuk menebus waktu sebentar sebelum ia kematian untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nggak bisa, nggak bakal mungkin. Nah, ini penyesalan orang yang di detik-detik kematiannya. Makanya kata Nabi Muhammad, aksaru siyahi ahlin nar min tasbih, paling banyaknya cerita tangisan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan oleh menunda-nunda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini kepada semua sehingga kita selalu berjalan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.